Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas L dengan kelompok beranggotakan saya sendiri Aldona Anindita, yang kedua ada Satria Nusaputro, yang ketiga ada Lizamuddin Al-Hasan. Di sini kita akan mempresentasikan program yang telah kita buat dengan menerapkan struktur studi kasus 1 dan studi kasus 5 dan 6, yaitu PyMonad Library dan Approach to Web Service pada program Python. Sebelumnya, saya akan menjelaskan laporan yang telah kita buat. Latar belakang. Semakin berkembangnya teknologi informasi pada saat ini, maka kebutuhan akan informasi sangatlah dibutuhkan. Teknologi ini sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, menyebabkan semakin cepatnya akses informasi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini lahir dari pemikiran manusia yang berusaha mempermudah kegiatan-kegiatan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua bahasa pemrograman modern masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi, di antaranya Pascal, C++, Java, PHP, JavaScript, dan juga Python. Next. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud serialisasi data? Apa saja penggunaan serialisasi data? Apa yang dimaksud PyMonad Library? Bagaimana cara kerja WSGI? Bagaimana cara kerja API? Bagaimana cara kerja JSON? Bagaimana sintaks dan struktur JSON? Apa yang dimaksud web service? Dan yang terakhir, bagaimana contoh analisis web service? Adapun tujuan penulisan tugas besar yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi informasi terhadap pembaca maupun penulis mengenai serialisasi data dan PyMonad Library, mengetahui cara kerja WSGI, mengetahui cara kerja API, mengetahui cara kerja JSON, dapat mengenal sintaks PyMonad Library dan JSON, memberi pemahaman mengenai analisis web service. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada serialisasi data. Serialisasi data sendiri adalah proses pengubahan suatu objek menjadi urutan bit agar dapat disimpan pada media penyimpanan, seperti berkas komputer atau pada memori. Adapun penggunaan serialisasi data. Yang pertama, cara untuk melakukan penyimpanan objek yang lebih mudah dibandingkan menuliskan properti atas objek-objek tersebut ke dalam berkas teks. Yang kedua, salah satu proses yang dilakukan dalam pemanggilan prosedur jarak jauh. Yang ketiga, salah satu cara untuk mendistribusikan objek, khususnya dalam arsitektur berbasis komponen. Yang keempat, salah satu cara untuk mendeteksi perubahan data dalam satu periode waktu tertentu. Next. Yang kedua ada PyMonad Library. PyMonad Library sendiri di sini adalah library kecil yang mengimplementasikan monad abstraksi data terkait fungsi aplikatif dan monoid untuk digunakan dalam mengimplementasikan program gaya fungsional. PyMonad sendiri bertujuan untuk menerapkan banyak fitur yang biasa digunakan sehingga dapat menggunakan monad di Python dengan cepat dan mudah. Adapun fitur-fiturnya sebagai berikut. Dengan mudah mendefinisikan fungsi carry, menerapkan parsial langsung, komposisi fungsi carry menggunakan bintang, operator faktor, monoids, 6 jenis monad yang telah ditentukan, maybe, either, list, reader, dan writer. Selanjutnya WSGI. WSGI adalah Web Server Gateway Interface, spesifikasi yang menjelaskan bagaimana server web berkomunikasi dengan aplikasi web. Next. Adapun API di sini adalah kerangka kerja untuk membangun layanan HTTP yang dapat dikonsumsi oleh berbagai klien. API web menggunakan protokol HTTP untuk menangani permintaan antara klien dan server web. Selanjutnya ada web service. Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Dan ada JSON. JSON yang merupakan singkatan dari JavaScript Object
Tasin adalah standar berbasis teks untuk pertukaran data. Format JSON dikenal ringan atau berukuran kecil, mudah untuk dibaca, ditulis, dan dipahami manusia, serta mudah untuk diuraikan dan dibuat oleh mesin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk bab 3. Dipersilakan. Bab 3 pembahasan. Pertama, pembahasan mengenai cara kerja PyMonad Library. Sebelum menjalankan PyMonad, kita install terlebih dahulu library PyMonad pada terminal komputer sebagai berikut. Di sini kita menggunakan command prompt, menuliskan pip install PyMonad pada command prompt, lalu tekan enter dan akan muncul seperti ini. Lalu untuk fitur yang kita implementasikan antara lain composition and carrying, yaitu beberapa bahasa fungsional bekerja dengan mengubah sintaks fungsi multi-argumen menjadi sekumpulan fungsi argumen tunggal. Proses ini disebut carry, dinamai menurut ahli logika Haskell Curry yang mengembangkan teori dari konsep sebelumnya. Carrying adalah teknik untuk mengubah fungsi perkalian menjadi fungsi argumen. Selanjutnya, composition dan the PyMonad multiplication operator. Salah satu nilai penting dari fungsi carry adalah kemampuannya untuk menggabungkan melalui komposisi fungsional. Dalam kasus ini, PyMonad menentukan operator bintang untuk membuat dua fungsi. Untuk menunjukkan cara kerjanya, kita akan mendefinisikan dua fungsi carry yang bisa kita buat. Berikutnya, cara kerja WSGI. Menjalankan aplikasi WSGI menggunakan framework Flash. Untuk menjalankan library Flash, kita diwajibkan untuk menginstal library tersebut menggunakan perintah pip install flash di dalam command prompt. Setelah itu, kita memasukkan library tersebut dengan cara import from flash import flash dan diharuskan memberi nama dengan cara app sama dengan flash dalam kurung name. Hal tersebut dikarenakan memberitahu kita membuat web service menggunakan flash. Penjelasan kode di atas, perintah flash import flash untuk mengimport kelas flash yang terdapat dalam modul flash. Perintah app sama dengan flash dalam kurung name merupakan objek dari kelas flash. Next. Cara kerja API. Penerapan penggunaan API pada Python sendiri dapat digunakan dengan menggunakan library request yang harus diinstal terlebih dahulu dengan mengetikkan pip install request pada command prompt atau terminal komputer. Struktur dan sintaks JSON. Kumpulan pasangan nama atau nilai pada beberapa bahasa. Hal ini dinyatakan sebagai objek, rekaman, struktur, kamus, tabel hash, daftar berkunci, atau associative array. Daftar nilai terurutkan. Pada kebanyakan bahasa, hal ini dinyatakan sebagai array, vektor, daftar, atau urutan. Pada dasarnya, semua pemrograman modern mendukung struktur data ini dalam bentuk yang sama maupun berlainan. JSON menggunakan bentuk sebagai berikut: objek, larik, nilai, string, angka, spasi, Kemudian, penjelasan mengenai implementasi web service. Untuk menjalankan web service, kita memasukkan perintah flash run pada terminal dan setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa flash telah berjalan di localhost running on http localhost 5000.
Selanjutnya, buka aplikasi browser di komputer dan akses IP 127.0.0.0.1 atau localhost di komputer tersebut, maka akan muncul halaman seperti berikut. Pada halaman About akan tampil seperti gambar 3.12 di atas yang berisi tentang informasi mengenai COVID-19. Seperti ini halaman About. Lalu ini merupakan data COVID di Indonesia, halaman Indonesia. Lalu ada lagi halaman tentang hotline. Terus kali ini saya akan menjelaskan tentang Paymonet. Pertama menuliskan import Paymonet, kemudian from paymonet.tools import query, from Paymonet reader import compose. Fungsi composition dan querying untuk menghitung total. Query def at x, y, z sama dengan y, z sama dengan y, total sama dengan x, lalu kita for i in range, kemudian len total, y sama dengan total dalam kurung i, z plus sama dengan y. Kita kembalikan hasil ke z. Lalu untuk fungsi total lagi, kita menggunakan def add seluruh dalam kurung x, z sama dengan 0, total sama dengan x, for i range len total, y sama dengan total dalam kurung i, z sama dengan y, return ke z. Fungsi rata-rata menggunakan def div Indonesia dalam kurung x, if x sama dengan 0, return kalau data kosong, kalau data isi return in x per 34 karena di Indonesia terdapat 34 provinsi. Fungsi persen kita menggunakan def persen Indonesia x, if x sama dengan 0, return kalau datanya kosong, kalau datanya isi return format x per 34. 34 ini menunjukkan provinsi per x dikali 100 agar tercapai persen. Fungsi rata-rata dunia menggunakan query def div dunia, if x sama dengan 0, return data kosong, return in x per 192. 192 menunjukkan jumlah negara yang ada di dunia. Untuk persen dunia, def persen dunia, if x sama dengan 0 sama 0, return data kosong, else return format x per 192 x kali 100. Kemudian untuk fungsi composition and Paymonet multiplication operator untuk rata-rata Indonesia, kita tuliskan rata Indonesia sama dengan compose add seluruh, lalu then div Indonesia, then string. Untuk fungsi persen Indonesia menggunakan persen Indonesia sama dengan compose add seluruh, then persen Indonesia, then string. str. Rata dunia menggunakan rata dunia sama dengan compose add seluruh, then div Indonesia, then str. Fungsi persen dunia sama dengan compose add seluruh, then persen dunia, then str. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pengaplikasian ke WSGI-nya yaitu kita setelah untuk menginstal Flash, request, dan Paymonet, kita memanggil fungsi from Flash, import Flash, render template, kemudian import request untuk API-nya, terus import JSON, dan kemudian untuk memanggil fungsi Paymonet-nya sendiri yaitu from nama
PY-nya karena di sini kita menggunakan VP, kita masukkan VP import tanda bintang. Kemudian kita pemanggilan WSGI flash up sama dengan flash name. Di sini menunjukkan bahwa kita membuat web service menggunakan flash. Kemudian untuk kita membuat page default, yaitu tentang data corona dunia, yaitu dengan cara upload /dev home. Fungsi home-nya di sini kita pakai nama home. Kemudian untuk listnya, untuk memanggil paymonadnya nanti ini buat paymonadnya jumlah positif dunia list, jumlah meninggal dunia list. Kemudian dunia sama dengan untuk memanggil API-nya, yaitu dengan cara dunia sama dengan request get nama link dari API-nya sendiri, yaitu kita menggunakan https://api.kawalcorona.com/. Kemudian kita membaca dengan menggunakan JSON di sini, dunia.json data. Lalu datanya kita masukkan ke COVID. Setelah itu untuk memasukkan data ke list, kita menggunakan cara for i in range learn data. X sama dengan in data kurung siku i kurung tutup kurung siku atribut kurung tutup kurung buka siku confirmed kurung tutup siku. Di sini atribut dan confirmed-nya itu harus sesuai dengan isi data JSON-nya. Kemudian jumlah positif dunia titik append X untuk memasukkan data ke dalam list. Lalu untuk yang data global meninggal itu sama saja kayak tadi, for i in range learn data, X in data i attribute that. Itu untuk data global meninggal. Kemudian kita masukkan ke dalam list dengan cara jumlah meninggal dunia titik append X ke dalam list jumlah meninggal dunia. Selanjutnya untuk memanggil fungsi paymonadnya tadi, kita kan karena dengan ini kita masukkan saja total positif untuk mencari total positif dunia, yaitu sama dengan add, karena ada dua tadi variabelnya X dan Y, kita jumlah positif dunia, 0. Kemudian untuk rata-rata positif dunia, yaitu dengan cara rata memanggil fungsi rata dunia dalam kurung jumlah positif dunia. Di sini jumlah positif dunia dalam list ini. Kemudian untuk persen positif dunia sama dengan itu memanggil fungsi persen dunia jumlah positif dunia. Lalu untuk total meninggal dunia, yaitu add, fungsi add jumlah meninggal dunia 0,0. Setelah itu untuk pemanggilan untuk HTML-nya, yaitu dengan cara return render template index HTML. Di sini index HTML, COVID sama dengan COVID, learn sama dengan learn COVID-nya, terus total positif sama dengan total positif dunia sama dengan total positif dunia, rata-rata positif dunia sama dengan rata-rata positif dunia, persen positif dunia sama dengan persen positif dunia, total meninggal dunia sama dengan total meninggal dunia. Ini untuk data ini agar bisa ditampilkan ke HTML. Kemudian untuk page provinsi, yaitu upload /provinsi dev provinsi apa ya, terus provinsi jumlah positif Indonesia dalam list, jumlah sembuh Indonesia sama dengan list, jumlah meninggal Indonesia sama dengan list. Kemudian untuk request .get, kita mau mengambil API dari https://api.kawalcorona.com/indonesia/provinsi/. Kemudian request get ke provinsi lah. Kemudian untuk membacanya kita provinsi.json menggunakan JSON seperti tadi, total data sama dengan total. Kemudian untuk memasukkan datanya ke dalam list, kita menggunakan for i in range learn data, X in data titik atribut kasus positif. Ini sesuai dengan isi dari format JSON-nya itu dari sininya ya.
Kemudian kita jumlah positif Indonesia titik append x untuk memasukkan data ke dalam listnya. Jika jumlah positif Indonesia maka masuk ke jumlah positif Indonesia. Kemudian untuk for i in range learn data x in data i atribut kasus sembuh. Ini data Indonesia yang sembuh jumlah. Kemudian kita masukkan jumlah sembuh Indonesia titik append x untuk memasukkan data ke dalam list. Kemudian untuk for i in range learn data x in data i atribut kasus meninggal. Data ini adalah data Indonesia meninggal. Kemudian kita masukkan datanya ke dalam list jumlah meninggal Indonesia titik append x. Untuk memanggil fungsi paymonadnya yaitu untuk total positif Indonesia sama dengan add. Untuk fungsinya add kita panggil add jumlah, kemudian jumlah positif Indonesia, 0. Kemudian untuk rata-rata positif Indonesia sama dengan memanggil fungsi rata Indonesia jumlah positif Indonesia. Kemudian untuk persen positif Indonesia yaitu persen Indonesia dalam kurung, untuk memanggilnya fungsinya persen Indonesia, kemudian dalam kurung jumlah positif Indonesia. Untuk total meninggal Indonesianya yaitu dengan cara memanggil fungsi add jumlah meninggal Indonesia, 0. Dan untuk total sembuh Indonesianya add memanggil fungsi add jumlah sembuh Indonesia, 0. Kemudian untuk memanggil data semuanya ini agar masuk ke HTML-nya dengan cara return render template dalam kurung provinsi titik HTML. Ini HTML-nya, nama HTML-nya, terus total sama dengan total, learn sama dengan learn total, total positif Indonesia sama dengan total positif Indonesia, rata-rata positif Indonesia sama dengan rata-rata positif Indonesia, persen positif Indonesia sama dengan persen positif Indonesia, total meninggal Indonesia sama dengan total meninggal Indonesia, total sembuh Indonesia sama dengan total sembuh Indonesia. Kemudian untuk pack about-nya add up titik root itu /about untuk tentang about, dev about, return render about HTML. Karena ini cuma HTML. Kemudian ini untuk page hotline-nya add up titik root /hotline dev hotline return render template hotline HTML. Dan untuk menjalankan flash-nya if name sama dengan main, kemudian up titik run debug dalam kurung debug sama dengan true untuk menjalankan WSGI-nya. Kemudian untuk pemanggilan datanya, indeksnya, sini untuk data dunianya menggunakan HTML, menggunakan framework CSS Bootstrap. Di sini adalah judul untuk Corona Dunia. Di sini judulnya. Kemudian di sini adalah nav header-nya. Jika kita COVID-19 untuk masuk menuju page default atau global dari data dunia. Dan kemudian untuk about kita menuju ke page about me. Terus untuk jika kita menuju ke Indonesia, kita akan menuju page provinsi data corona di Indonesia. Kemudian untuk jika kita mengklik hotline, nanti kita menuju ke hotline, menuju page hotline. Kemudian di sini ada body tengah. Di sini ada judul bodinya, data global. Kemudian ini card 1 total positif dunia itu, dan di sini adalah emoji. Di sini adalah total positif di sini. Nah, di sini adalah total positif dunia. Kita memanggil dengan menggunakan itu Jinja, sebenarnya Jinja 2 positif total positif dunia untuk pemanggilan hasil total positif dunia. Kemudian untuk card 2 total positif sembuh di sini nih. Di sini ada emoji terus total meninggal, dan kita memanggil pemanggilan hasil total meninggal dunia di sini. Lalu kita membuat tabel peringkat negara positif meninggal sembuh, dan terus tabel di sini kita menggunakan for looping dengan cara for i in range 0 per learn string persen. Kemudian kita pemanggilan data secara looping.
Di sini I sama dengan 1 untuk peringkat, kemudian COVID I attributes country region. Di sini harus sama, harus sesuai dengan format JSON-nya. Kemudian kita sama aja ini COVID I attribute confirmed, terus COVID I attribute dead, COVID I attribute recovered. Kemudian kita enfor. Lalu untuk keterangan, kita membuat keterangan di bawahnya untuk keterangan kasus rata-rata positif dunia dengan kita panggil rata-rata positif dunia yang tadi setelah yang hasilnya sudah kita ketahui, atau sekitar. Di sini kita memanggil persen positif dunia, lalu total kasus ada. Kemudian untuk footernya di sini untuk bagian bawah HTML-nya kontak us email letnan145@gmail.com. Lalu kemudian untuk provinsi HTML-nya sama saja, tadi ada judul, di sini kita menggunakan bootstrap. Kemudian navbar header ini untuk COVID-19 untuk menuju page default per global, kemudian about untuk menuju page about, kemudian Indonesia untuk menuju page Indonesia, dan hotline menuju page hotline page. Kemudian di sini ada body tengahnya, di sini ada data Indonesia sebagai judul body, card 1 total positif Indonesia, emojinya di sini. Terus kemudian di sini total positif sama dengan ini untuk provinsinya itu untuk data COVID di Indonesia, total positif Indonesia untuk memanggil hasil total positif Indonesia. Kemudian total meninggal ini kurung awal total meninggal Indonesia, pemanggilan hasil total meninggal Indonesia. Kemudian untuk ini kartiganya emoji total sembuh, kurung awal total sembuh Indonesia, kurung tutup awal. Kemudian ini untuk memanggil hasil total sembuh Indonesia. Lalu ini untuk tabel peringkat provinsi positif meninggal sembuh. Nah, kemudian kita looping lagi dengan cara persen for I in range dalam kurung 0 per learn persen dalam kurung awal tutup. Untuk loopingnya untuk di sini untuk pemanggilan loopingnya I plus 1 untuk peringkatnya provinsi, total I atribut provinsi, untuk positifnya total I atribut kasus positif, untuk meninggalnya total I atribut kasus meninggal, dan untuk sembuhnya total I atribut kasus sembuh. Lalu kita enfor. Di sini kemudian keterangan, yaitu keterangan dengan kasus rata-rata positif Indonesia dengan rata-rata positif Indonesia. Kita memanggil fungsi tadi, hasil tadi yang telah kita buat rata-rata positif Indonesia, kemudian atau sekitar dengan kita panggil lagi persen positif Indonesia. Lalu kita buat P-nya total kasus ada. Kemudian untuk footernya itu kayak tadi sama, ada kontak us, email titik 2 letnan145@gmail.com, copyright index 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lizam, rekan saya Lizam, dipersilakan. Selanjutnya untuk about, di dalam about bootstrapnya kita menggunakan core CSS Favication. Untuk judulnya seperti ini, di about title. Lalu untuk header COVID-19 menuju page default COVID global, lalu about lagi menuju page about Indonesia menuju page provinsi, hotline menuju page hotline. Untuk body tengah seperti ini dengan about me, judul body, lalu website untuk kotak 1 dengan isinya coronavirus disease 2019 atau COVID merupakan penyakit yang terbilang baru, dan seterusnya. Untuk kotak 2 itu kelompok dengan isi anggota kelompok kami. Lalu untuk footernya seperti ini, contact us, email letnan145@gmail.com. Lalu untuk copyright Intech 2021. Kemudian untuk hotline judulnya hotline, terus
Bootstrap Core CSS, favicons seperti ini. Lalu headernya COVID-19 untuk page default global, about menuju page about, Indonesia menuju page Indonesia, hotline menuju page hotline. Untuk body tengah, judul bodinya hotline center. Lalu untuk iconnya terdapat gambar seperti ini, kita tuliskan seperti ini. Lalu untuk teksnya Kementerian Kesehatan. Lalu untuk icon dan teks lainnya caranya sama, cuma kita ganti PNG-nya aja sama ganti teksnya, kemudian ke bawah. Terus sampai kita selesaikan gambar terakhir, kemudian kita ke footer. Footernya seperti ini, contact us, email letnan145@gmail.com, copyright Intech 2021. Seperti itu untuk penjelasan dari hotline. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk menjalankan WSGI-nya kita coba menjalankan WSGI-nya, yaitu menjalankan flash if name sama dengan main uprun the book true. Ya, di sini untuk page defaultnya atau globalnya slashnya doang, hanya kita menampilkan data global. Di sini data global dunia. Dari sini berapa? Ada 192 negara. Di sini keterangannya tadi. Dari sini adalah footernya. Kemudian untuk about, di sini about me, di sini ada website tentang website tersebut. Kemudian ada kelompok, nama anggota kelompok beserta NIM-nya. Kemudian di sini ada kontak us, email dan copyright, itu footer. Kemudian untuk Indonesia, di sini ada data Indonesia, total positif, total meninggal, total sembuh. Kemudian data per provinsi ada 34 data, yaitu positif, meninggal dan sembuh. Ada 34 data. Kemudian ada keterangan kasus rata-rata positif di Indonesia beserta dengan persennya atau sekitar 2,94% total kasus yang ada. Kemudian di sini ada footernya, kontak us, email, copyright, Intech 2021. Kemudian untuk hotline-nya, karena sudah disambungkan semua, hotline centernya di sini gambar, icon dan ininya namanya teksnya. Sini semuanya saya sudah dijelaskan tadi. Kemudian di sini ada footer, email, letnan, kemudian copyright Intech 2021. Selanjutnya saya kembalikan ke Dona. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Setelah kita membuat website data COVID-19, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa API yang paling umum yang memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan dan menggunakan infrastruktur mereka, termasuk API Google, API Twitter, API Amazon, dan API Facebook. Yang kedua, web service dapat digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan atau dalam bentuk informasi kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan service yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service. Adapun referensi yang dapat kita ambil, ada 5 referensi. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.